Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Di pagi hari yang terik, orang-orang tengah sibuk berlomba menuju tempat kerja mereka. Terlihat banyak wanita pengendara motor menggenggam stang dengan sarung tangannya. Sepertinya panas hari ini nggak main-main, karena membuat para wanita timbul rasa khawatir akan kulit belang akibat paparan sinar matahari. Cuaca panas ini memang bikin pemandangan jadi lebih gersang. Namun, tidak dengan sebuah rumah tua di pinggir jalan komplek perumahan Tangerang. Tembok putih yang penuh jamur di tiap sudutnya. Kaca yang sudah tidak terlihat karena tertutup debu tebal. Pagar yang sudah karatan bisa membuat kita membayangkan betapa nyaringnya suara pagar itu jika digeser. Rumput-rumput tinggi menjalar di setiap lahan rumah. Semua ciri-ciri itu membuat kita tahu kalau rumah tua yang terletak di pojok itu sudah lama tidak berpenghuni. Namun di balik tua dan rapuh, rumah itu dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Anehnya, ketika setiap mata memandang ke rumah itu, bukan rasa takut yang didapat mereka, melainkan rasa sejuk hingga mereka betah berlama-lama memandanginya. Tapi sepertinya rasa itu hanya berlaku di pagi dan siang hari saja. Beda cerita ketika malam hari. Rumah tua itu dianggap sebagai tempat angker oleh penduduk setempat. Konon katanya, rumah tersebut sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya dan ya, seperti yang diketahui, kalau rumah tak berpenghuni orang, maka rumornya yang akan menghuninya itu adalah makhluk halus. Tapi rumor itu ditepis oleh seorang remaja bernama Beno yang menganggap itu hanyalah rumah tua biasa. Suatu malam, Beno dan kedua temannya bernama Fahri dan Aji sedang jalan hendak pulang ke rumah. Di jalan, mereka melihat rumah tua dari jauh, dan seketika Fahri bilang, lo pada berani gak masuk ke rumah itu? Katanya sih ada yang tinggal di situ tahu, ucap Fahri. Ya elah Ri, itu mah cuma tahayul, jangan percaya yang begituan, ejek Beno. Ye, emang lo berani no? Lagian itu rumah kenapa nggak dihancurin aja ya? Bikin meresahkan warga sekitar aja, ucap Fahri. Emang siapa yang ngeresah? Lo doang kali. Ejek Beno. Percakapan itu terus berlanjut sampai akhirnya Fahri menantang Beno untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Awalnya mereka hanya bergurau dan mencoba menakuti satu sama lain dengan cerita hantu yang mereka dengar dari tetangga. Karena katanya, banyak tetangga yang sering melihat penampakan yang lewat di dalam rumah ini. Kalau dilihat-lihat, memang lokasi rumah tua itu berbeda daripada yang lain. Rumah itu terletak di pojok dan sisi kiri dan kanannya adalah lahan kosong yang sudah tumbuh pohon-pohon besar. Makanya, dari jauh, rumah itu seakan dikelilingi oleh pohon. Dengan wajah yang agak cemas, Beno memberanikan diri untuk membuka pagarnya perlahan. Tapi emang boleh ya kita masuk? Tanya Aji. Namun, Beno dan Fahri menghiraukan pertanyaan Aji, yang pada akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam.
Beno jalan paling depan, menyusuri rerumputan yang sudah tinggi-tinggi ini. Dengan bantuan senter dari HP, mereka berjalan dengan kagok dan lamban. Setibanya di depan pintu rumah itu, Beno merasakan sesuatu yang aneh. Beno lalu membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, disusul oleh Fahri dan Aji di belakangnya. Astaga, rumahnya kuno banget, bisik Fahri. Mereka semua terdiam kaget melihat keadaan rumah yang tampaknya jauh berbeda dari luar. Lantainya terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Dindingnya pun bukan terbuat dari tembok, melainkan papan triplek. Lihat deh, perabotannya masih tersusun rapi. Aneh ya, bisik Aji. Beno hanya mendengus kesal karena celoteh Aji yang tak kunjung diam. Langkah mereka terdengar berbisik di lantai kayu yang sudah lapuk. Semua kondisi dalam rumah ini didominasi berwarna coklat, dan tiap sudutnya ada sarang laba-laba menjuntai. Beno merasa sedikit takut, namun dia mencoba membunyikan rasa takutnya itu dengan mengajak teman-temannya untuk menjelajahi rumah itu. Saat mereka berjalan di koridor, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang tidak dikenal. Mereka berhenti sejenak dan saling berpandangan. Lo denger gak tadi? Bisik Fahri. Beno dan Aji mengangguk. Alah, paling ada orang kali di sini, bisik Beno yang masih gak percaya dengan makhluk halus. Beno lalu mencoba mencari tahu asal suara itu dan mengajak teman-temannya untuk mengikutinya. Mereka berjalan mendekati asal suara, dan tiba-tiba tepat di depan Beno ada seorang bocah laki-laki yang berdiri diam melihat ke Beno. Hah? Beno sontak mengalihkan pandangannya dan langsung menarik Fahri untuk bertukar posisi di depan. Kenapa lu, Nok? Tanya Fahri. Beno menggeleng sambil bilang, Enggak ada apa-apa kok. Ayo jalan lagi. Hawa dingin mulai terasa di sekujur tubuh Beno. Lalu tiba-tiba, ia merasakan ada yang menyentuhnya dari samping. Dan saat Beno menengok, ada sosok perempuan berbaju merah yang sedang duduk. Perempuan itu melihat Beno dengan mulutnya yang tersenyum lebar. Beno sontak teriak dan langsung lari ke pintu keluar, meninggalkan Aji dan Fahri. Lalu, saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Beno kalau ternyata ia masih ada di dalam rumah itu. Hah? Bukannya tadi ini pintu keluar ya? Aji, Fahri. Saat itu juga, Beno kehilangan dua temannya. Ia bahkan balik lagi menuju pintu sebelumnya. Tapi ternyata ketika ia kembali membuka pintunya, ia masih dalam ruangan yang sama. Setiap kali pintu yang ia buka, kondisinya selalu sama. Tiba-tiba, Beno mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Beno merasa ada yang memanggil namanya dari belakang, dan ia meminta bantuan. Dengan ketakutan, Beno cuma bisa berdiri di belakang pintu. Ia tidak berani melihat ke belakang. Jantungnya berdegup cepat. Keringat bercucuran di wajahnya. Wajah Beno benar-benar pucat. Beno! Saat Beno menengok ke belakang, ternyata itu adalah Fahri dan Aji. Beno sontak langsung memeluk mereka sambil menangis. Lo tadi kemana aja sih? Kok ngilang? Ceplos Beno panik. Lah, kita dari tadi ada di samping lu tahu, Ben. Ya udahlah, balik yuk. Makin serem lama-lama kita di sini, ujar Fahri. Mereka bertiga akhirnya keluar dengan selamat. Alhamdulillah. Kita nggak kenapa-napa ya di rumah itu. Tadi gue di dalam cuma dengar suara orang lari aja tahu. Untungnya kita nggak ketemu apa-apa ya, ucap Fahri. Aji mengangguk.
Tapi Beno hanya terdiam pucat. Beno gak mau cerita ke teman-temannya kalau tadi ia melihat makhluk halus dan bahkan ia juga diusili oleh makhluk halus. Siapa yang menyangka jika ternyata makhluk halus bisa mendatangi orang yang tidak percaya dengan keberadaan mereka. Jadi, apakah kalian percaya pada makhluk halus? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.